Halo teman-teman, jadi kita masuk sekarang itu ke likuidasi perseroan. Nah, sebelumnya kan kita masuk itu, kita itu udah apa itu namanya, belajar di likuidasi partnership kan. Jadi sekarang kita ke perseroannya. Nah, nanti kalau materinya itu kalian tonton aja di intensif. Sekarang kita bahas soal yang sesuai RPS. Nah, di soal RPS itu kan soal nomor 2 ya, tapi aku itu bingung di sininya itu nggak jelas gitu loh, notes payable-nya berapa. Mungkin karena salah letak aku rasakan. Jadi aku ganti ke nomor satunya guys. Jadi hampir sama sebenarnya cara menjawabnya itu. Cuman kalau ini kan agak jelas gitu kan. Accounts payable-nya berapa, wage payable-nya berapa gitu. Tapi kalau ini tadi agak bingung aku. Ini yang pribadi untuk siapa gitu. Oke. Selanjutnya itu kita itu disuruh soal untuk membuat ranking prioritas kewajiban PT Amigdala yang akan diselesaikan oleh wali amanat. Nah, jadi kita hanya membuat ranking prioritas. Jadi sebelum kita sampai sini, di sini yang perlu kalian perhatikan itu ada 4 peringkat. Yang cara ngingatnya kayak mana? Pokoknya yang juara 1, yang itu ada penjaminnya kayak gitu. Juara 2, dia itu yang berkaitan dengan biaya administrasi, dengan gugatan. Pokoknya eh, terkait sama likuidasi tersebut gitu. Yang kayak pokoknya nanti ini kan kita online juga, jadi bisa kalian lihat peringkatnya ini, nanti itu kita lihat dari situ aja untuk peringkatnya. Jadi pada saat pembagian kas, kalau misalnya dia sebelumnya itu kan pakai safe payment atau cash distribution plan. Nah, kalau yang ini itu berdasarkan klaim itu berdasarkan peringkatnya tadi bisa kalian lihat di tabel ini gitu. Jadi langsung aja ya. Sekarang kan katanya itu pembayaran utang piutang sehingga menghadapi tuntutan pilot dari para kreditor di pengadilan pada tanggal 31 Maret. Nah, ini daftar liabilitasnya. Jadi kita lihat yang mana sih masuk peringkat berapa sih dia. Nah, sekarang accounts payable. Accounts payable ini dia itu nggak masuk 1 sama 2 kan, berarti masuk ke 3. Gitu aja guys. Terus wages payable. Nah, gaji ada nggak? Ini kan dikasih tahu tuh, klaim berupa gaji. Oh, berarti gaji masuk peringkat ke 2 di sini. Gitu. Selanjutnya ada property tax payable. Nah, ini masuk di mana? Tinggal kita lihat di sini. Mana ya yang ada tax? Nah, taxnya itu di sini, kewajiban pajak. Berarti ini masuk ke peringkat 2 gitu. Selanjutnya di peringkat selanjutnya ini kita udah sampai sini kan. Baru notes payable. Nah, dijamin dengan persediaan. Berarti ada penjaminnya. Berarti dia masuk peringkat 1 gitu. Terus selanjutnya notes payable tapi suppliers. Ini ada masuk peringkat 1 enggak? Enggak. Peringkat 2 enggak? Enggak. Berarti masuk peringkat 3 gitu. Terus interest payable 9 juta. Nah, interest payable ini kalau misalnya nanti kita soal selanjutnya itu masuk ke peringkat 1 karena include memang dia. Jadi notes payable dan interest payable-nya. Tapi kalau misalnya dia dipisah kayak gini, itu kita buat jadi peringkat ketiga gitu karena nggak dibilang ini notes payable siapa gitu. Kalau soal-soal selanjutnya nanti dikasih tahu eh, itu interest payable siapa, dikasih tahu interest payable dari notes payable gitu. Udah gitu aja kita buat. Terus coba ya kita jumlahin pas enggak dia 244 juta. Ternyata pas gitu. Nah, selanjutnya kita bahas soal nomor 6. Soal nomor 6 ini dia itu dikasih tahu itu di soal bahwa bentar ya guys, aku itu lupa. Oh, di sini ada. Di soal nomor 6 ini dikasih tahu dia kayak gini. Ini hampir sama kayak soal-soal UAS tahun-tahun sebelumnya ya guys. Nah, dikasih tahu ini ada gugatan. Nah, terus di gugatan itu tadi, ini dia warna hitam ini ya. Jadi kalian lihat nanti workbook kalian ya. Oke. Nah, di soal nomor 6 itu dikasih tahu itu kan dia apa? Dikasih tahu dia menuntut pilot itu kreditor menuntut pilot itu di 1 November. Tapi apanya pembubarannya baru 10 Desember. Jadi transaksi yang 10 Desember itu bisa diklaim gitu. Oke. Jadi itu gunanya. Jadi nanti ada 2 tanggal kayak gini gunanya apa sih itu tadi? Dilihat transaksinya itu kalau dia sebelum dari 10 Desember itu bisa kalian klaim gitu. Tapi kalau sesudah itu nggak bisa diklaim kayak gitu. Nah, selanjutnya
dikasih tahu ini kan dikasih tahu nilai bukunya. Ini nilai buku, ini estimasi nilai realisasi. Ini hanya estimasi, bukan realisasinya, estimasi. Jadi belum tentu terjadi kayak gitu kan. Nah, terus setelah itu ada nilai buku. Nilai buku ini digunakan untuk kapan sih, Pau? Nah, nilai buku ini kalian gunakan nanti di statement of affairs sama pada saat penjurnalan, kayak gitu. Nah, kalau estimasi nilai realisasi ini kapan? Ini nanti pada saat kita menyusun statement of affairs. Nah, statement of affairs itu kan dia masih kayak rancangan gitu kan, estimasi-estimasi kayak gitu. Nah, terus ini kasih tahu informasi tambahan. Ada 6 informasi tambahan. Terus itu diminta menyusun statement of affairs sama susunlah schedule yang menunjukkan bagaimana uang tunai tersebut akan didistribusikan ke setiap klasifikasi klaim. Oke. Nah, jadi cara mengerjakannya gimana? Yang pertama, itu kita buat statement of affairs. Oke. Terus yang kedua, tinggal kita buat jurnalnya, gitu aja. Disuruh buat jurnal nggak ini? Ternyata nggak disuruh buat jurnal ya, guys. Berarti nggak usah buat jurnal nanti. Oke, nah di sini cara mengerjakannya gimana? Jadi kita buat dulu dia satu tabel panjang kayak gini, terus kita bagi aset dan liability-nya gitu. Selanjutnya di sini adalah book value, di sini adalah berapa sih utang yang dijamininya, di sini berapa apa namanya estimasi NRV. Ini estimasi NRV ini dari mana? Dari sini tadi. Kan aku bilangnya tadi masuk ke statement of affairs kan. Jadi ini kalian pindahkan ke sini. Terus ini yang tidak dijamini gitu. Oke. Nah, tadi kan kita soal nomor 1 tadi itu kan kita ngelihat gimana sih yang mana sih yang dijaminkan, kita bandingkan ke tabel gitu ya kan. Nah, sekarang kita kita apakan dulu, klasifikasikan dulu. Yang pertama ini kan katanya piutang usaha itu dijadikan jaminan atas wesel bayar. Berarti wesel bayar itu dijamini sama piutang usaha, berarti ada yang menjamininya kan. Berarti dia itu masuk ranking 1. Terus yang tidak lebih dari 1.000 terutang kepada karyawan manapun. Terus hutang pajak adalah item prioritas. Nah, ini masuk prioritas kedua. Barang dagangan termasuk 50.000 diperoleh pada 1 November 2018. Faktur yang belum dibayar tersebut adalah hutang dagang. Jadi di account payable yang sebesar berapa ya? Itu account payable-nya itu 400.000 ini. Ternyata 50.000-nya itu untuk membayar inventory. Berarti nanti kita bagi dua ini. Jadi 400.000 ini, 50.000 dia masuk ke prioritas 2 dan 350.000 dia masuk ke prioritas 3. Gitu ya guys. Terus hutang dan bunga piutang dijamin oleh tanah dan bangunan. Tandanya apa? Berarti dia masuk ke peringkat 1. Biaya wali amanat dan biaya lain untuk melikuidasi perkebunan dia 11.000. 11.000. Nah, ini apa? Ini tadi yang masuk ke biaya administrasi. Dia masuk ke prioritas kedua. Nah, setelah itu kan berarti kita udah apa itu namanya? Udah klasifikasikan kan. Tinggal kita buat lagi di sini yang udah kita klasifikasikan tadi. Yang mana aja dijamini? Tadi kan dikasih tahu yang dijamini itu tadi notes payable sama mortgage payable. Nah, di sini yang tadi gue bilang di sini dia langsung gitu kan di sini mana ya? Yang di sini nih nanti kalau kalian di buku kalian itu dikasih tahu kan itu ada mortgage payable 200.000 tambah 5.000 bunga yang belum dibayar hingga 10 Juli. Dia kan sebelum ini kan sebelum pembubarannya itu 10 Desember kan. Nah, katanya belum dibayar sampai 10 Juli gitu kan. Berarti dia itu di sini. Berarti kan 5.000. Berarti ini dijaminkan kan. Nah, jadi yang pertama itu kalau dia aset, yang di atas ini aset gitu. Oke. Yang di atas ini aset. Tapi kalau dia nanti tabel untuk utang, yang di atas ini utang. Oke. Nah, lanjut. Selanjutnya, apa yang dijaminkannya? Apa yang dijamininya? Notes payable. Sebesar berapa? Sebesar 100.000. 100.000 dari mana? Dari sini. 100.000. Nah, AR-nya berapa itu? 160.000. Nah, AR-nya
Jadi kan statement of first-nya itu menggunakan estimasi yang ini, berarti 160.000. Nah, ada selisih 60.000. Jadi 60.000 ini masih bisa tuh kita kasih sama yang nggak ada penjamin, nggak ada yang jamini kayak gitu loh, untuk yang unsecure-nya. Selanjutnya land and building. Nah, land and building itu dia kan estimasinya itu 140.000 ini. Nah, selanjutnya sedangkan utangnya itu tadi yang dijaminnya 25. Berarti kurang kan sebenarnya. Tapi di sini jangan kalian buat minus, 0 aja buat. Nah, nanti minusnya ini, nanti kan ada yang minus itu untuk yang utang. Ini, di sini di utang, oke? Mau nanti kalian buat, oh minus gitu, enggak usah, oke? Selanjutnya kita masuk ke yang unsecure and priority. Jadi dia itu masih prioritas, tapi dia itu tidak dijamini. Nah, apa aja? Cash, inventory, equipment intangible. Di sini yang dari sini itu kalian pindahkan aja ke sini. AR land and building kan udah dijaminkan, berarti sisanya di sini. Di sini untuk book value. Di sininya estimasi NRV-nya. Nah, kenapa nggak di sini? Karena dia nggak dijaminkan. Karena dia nggak menjamini gitu. Yang menjamini kan cuma AR sama land and building kan. Ya udah, jadi kalian buat aja di sini berapa dia sesuai dengan estimasi ya. Estimasi, nggak nilai buku. Nilai buku untuk jurnal, ngerti? Jadi totalnya untuk priority and unsecure itu 410.000. Selanjutnya stop sampai di sini. Selanjutnya kita dikurangi sama liability. Nah, ini diperoleh dari mana? Baru kita masuk ke yang kedua, ini dia liability. Tadi aku bilang apa? Kalau liability yang di atasnya ya, yang utangnya gitu. Udah, di bawahnya apa? Berarti asetnya, yang menjamininya kayak gitu, guys. Tinggal kalian baca notes payable. Tadi kan yang menjamininya AR. Nah, ini dia ada 60.000. Nggak usah kalian buat minus 60.000 karena 60.000 itu tadi berguna untuk di aset. Selanjutnya yang ini tadi. Jadi kan di sini kita buat 0 kan, nggak minus kan. Nah, di sini gunanya 65.000 tadi itu. Jadi 65.000 yang seharusnya prioritas dan dijamini, ya kan? Ada penjaminnya, itu jadi unsecured dan non priority gitu. Karena yang cuman bisa si land and building waktu di estimasi itu cuman bisa 140.000. Jadi 65.000 itu ya udah dimasukkan jadi unsecure and non priority. Selanjutnya kita masuk ke priority and unsecure. Jadi kan tadi udah kita apain tadi kan, kita klasifikasi yang ini. Tinggal kita buat aja di sini. Account payable-nya 50.000 tadi, account payable masuk prioritas 4 ya kan. Iya, tapi karena di soal dikasih tahu 50.000 itu untuk beli barang dagang. Jadi ada penjaminnya gitu loh. Jadi dia masuk ke priority and unsecured. Selanjutnya ada wage payable yang tadi masuk prioritas 2, tax payable masuk prioritas kedua. Sebenarnya yang account payable itu coba ya. Dan account payable itu bukan itu deh guys, bukan dijamini gitu, tapi dia itu nggak masuk peringkat 3, tapi dia masuk peringkat 2 ya, yang account payable yang ini. Karena dikasih tahu di soal, bentar ya. Oh ini tadi soalnya. Karena dikasih tahu di soal itu dia kayak ada spesifik khusus gitu loh, gitu. Jadi dia masuk ke yang account payable yang ini, yang 50.000-nya, gitu ya guys. Jadi masuk ke prioritas priority dan unsecured-nya, gitu. Nah, selanjutnya tinggal dijumlahi, dia 150.000. Nah, tadi kan 50.000 dia pakai, berarti sisanya 350.000. Berarti untuk unsecured dan non-priority ada 415.000. Nah, book value-nya itu untuk apa sih, Val? Gitu kan. Nah, ini untuk kita ngelihat balance nggak? Ini kan 900.000. Ini 900.000. Gitu. Balance dia, gitu. Nah, ini biaya wali amanah dan biaya lain untuk mendekorasi perkebunan diperkirakan itu 11.000 guys. Ini dia itu ada 2 asumsi. Jadi bisa kalian tanya dosen masing-masing.
Karena aku lihat di workbook itu 11.000 itu dimasukin di sini. Masuk ke di sini expense. Tapi kalau masukin di sini expense, dia kan nggak balance ya. Kalau 11.000 lagi. Nah, selanjutnya itu yang kedua alasannya adalah karena ini kan masih estimasi tuh statement of affairs. Jadi belum terjadi, jadi belum diakui jadi utang kan. Nah, jadi kalian tanya aja dosen, kalian masing-masing 11.000 ini masuk mana, kayak gitu guys. Udah selesai ininya. Tadi kan udah dapat. Tadi kan kita berhenti di sini, kan? Liability-nya berapa? Di sini tadi. Yang ini kalian pindahkan ke ini 150.000. Berarti yang untuk tidak dijamin nih 260.000. Sedangkan total keseluruhan utang itu ada 415.000. Berarti ada defisiensi sebesar 155.000. Gitu guys. Selanjutnya kita patah saja. Maaf ya guys kalau suara aku kecepatan itu kalau minta maaf kali aku karena nanti udah itu kan cepat lagi tiba-tiba suara aku ini gitu guys. Nah, selanjutnya ini soal 17-18 tahun 17-18 tapi sebenarnya ini di workbook itu soal nomor 7. Nomor 7. Nah, di soal nomor 7 ini, itu nanti kalian lihat lagi ya. Itu sebenarnya hampir sama sih soalnya. Soal nomor 7 ini sama soal yang nomor 6, tapi ini ada penjurnalannya gitu kan. Jadi, coba ya aku buka dulu. Bukunya. Soal nomor 7. Soal nomor 7. Nah, hampir sama kan soalnya. Jadi, soalnya itu tadi tetap di sini tanggal 3 Juli itu dia itu apa? Karena udah selalu negatif, jadi dia itu udah ngajuin ke pengadilan bahwa dia itu mau dilikuidasi. Nah, tanggal 10 baru beneran dilikuidasi gitu kan. Nah, di sini bedanya tadi kan kalau sana itu kan ada estimasinya ya. Di sini nggak dikasih tahu tuh estimasinya karena estimasinya itu dikasih tahu di sini. Gitu. Terus selanjutnya book value-nya tadi untuk apa coba? Ya betul, untuk statement of affairs-nya di book value yang paling kiri sama pada saat penjurnalan. Terus, nah di sini dikasih tahu kan, setelah disinilah dia estimasi realisasinya, gitu. Udah, jadi tinggal kita yang pertama apa yang harus dilakukan? Pertama kita apakan dulu guys, apa itu namanya? Kita klasifikasi dulu. Katanya itu kan mortgage payable dijamin oleh tanah dan bangunan. Dijamin. Kata dijamin berarti artinya dia masuk ke prioritas pertama. Yang kedua, mortgage payable dijamin. Dijamin berarti masuk prioritas pertama. 75% persediaan dinilai dapat dikonversikan menjadi kas. Ini estimasinya persediaan itu cuma 75%, berarti 25% lagi rugi. Aduh, rugi kayak mana? Sabar, nanti kita bahas di jurnal. Terus equipment dinilai cuma 40.000, sedangkan equipment book value-nya 60.000, rugi juga 20.000. Selanjutnya wages and salaries payable. Oh, ini kan gaji sama itu pajak. Masuk ke mana? Masuk ke 2 kan, dan itu juga prioritas dikasih taunya. Selanjutnya ada trustee fees dan biaya liquidasi itu 3.000. Nah, ini yang aku bilang sama kalian, tanya coba dosen kalian. Ini dia dimasukkan ke statement of affairs-nya atau enggak gitu. Ini sama yang ini 1.000. Terus dalam account payable terdapat hutang sebesar 10.000 yang berasal dari beli inventory yang dilakukan pada tanggal 6 Juli ya. Nah, berarti account payable-nya tadi totalnya berapa account payable-nya? 120.000 kan? Tapi 10.000-nya itu masuk ke prioritas. Kenapa prioritas? Karena dia itu untuk pembelian inventory gitu. Oke, itu tadi intinya. Tadi aku agak bingung di situ di sini. Pokoknya dia untuk pembelian inventory. Jadi 110.000 dia itu enggak yang non prioritas. Suruh apa? Buat statement of affairs sama membuat jurnal di buku trust dari penyerahan hingga penyelesaiannya. Oke.
Nah, pokoknya sama kayak tadi. Yang pertama tadi kan kita udah klasifikasikan. Selanjutnya kita buat statement of affairs. Buat tabel panjang dia. Terus nanti kita bagi dua, gitu. Aset dan liability. Ini juga kalian bisa lihat di krim ya, guys. Yes, promosi aku. Nah, selanjutnya nilai bukunya itu apa? Ditaruh sebelah kiri. Di nilai buku yang tadi, kayaknya aku ini belum itu, guys. Nah, selanjutnya di sini kan ada statement of affairs ya. Jadi statement of affairs tadi kita buat panjang, baru kita bagi dua aset dan liabilitas. Terus tunjuknya kayak mana, Val? Ayo ingat. Apa tadi gue bilang? Di aset, kalau yang aset berarti asetnya di atas, land and buildingnya di atas, receivable-nya di atas, gitu. Pertama, yang dijaminnya tadi kan dikasih tahu bahwa mortgage payable itu dijamin oleh tanah dan bangunan. Berarti kita buat aja land and building. Apa sih yang dia jamini? Mortgage payable sama interest on mortgage payable. Jadi dia include gitu. Berapa? 160.000 sama 16.000. Totalnya 176.000. Berarti ada 74.000 lagi nih bisa kita alokasikan ke yang tidak berjaminan, unsecured-nya. Selanjutnya, insecure kan guys. Terus selanjutnya dikasih tahu piutang itu tadi menjamin not payable, accrued payable, apa? Not payable kan 60.000, interest accrued-nya 6.000, berarti 66.000. Awas aja kalian buat minus, buat aja nol. Minusnya itu nanti dia di sini guys. 4.000 kan di liabilities. Selanjutnya, nih, kalian bacalah ini ya. Ini ada di Crimway, jadi baca Crim. Selanjutnya itu tersedia untuk prioritas dan non-jaminan. Tinggal kalian pindahkan selain AR, land building tadi ke sini. Ada cashnya berapa? 30.000, 45.000, 40.000 itu pokoknya dikasih tahu kan di soal. Katanya persediaan dinilai dapat dikonversikan menjadi cash. Nah, ini kan dia 60.000, sedangkan cuma 75%, berarti 75% kali 60.000, 45.000 gitu. Itu yang keterangan informasi tambahan tadi. Selanjutnya, Will ini guys, sebenarnya dia itu, kalau inti asal itu nggak ada yang mau beli gitu loh. Biasanya ada sih paten gitu, tapi tergantung soal. Pokoknya dikasih tahu, bisa aja paten tidak ada nilai, goodwill tidak ada nilai, ya udah, nanti kita akui sebagai kerugian aja. Terus sampai di sini dapat dia 189.000. Pokoknya jangan nanti kalian prioritas dan non-jaminan, jangan cuma ini kalian fokuskan ya. Tapi fokuskan lagi sampai di sini kayak gitu. Takutnya nanti kalian mikir cuma yang ini aja enggak. Tapi kan ada tadi sisa 74.000-nya tadi gitu. Stop sampai sini dulu biar paham alurnya. Kita masuk ke liability. Nah, liability apa tadi aku bilang? Utangnya di atas, oke? Okay? Yang di bawahnya adalah aset. Berarti tinggal kita pindahkan. Utangnya tadi kan 160.000, 16.000. Sedangkan land buildingnya itu kalau teriak estimasi, oh ini nanti lakunya ini 250.000 gitu kan. Berarti dia ada minus gitu. Itu nggak usah karena ini udah dipakai untuk aset 24.000 ini guys gitu. Terus notes payable, interest payable. Utangnya 66.000, tapi yang bisa diapahin cuma 62.000. Gitu. Berarti yang seharusnya dia secure jadi unsecured gitu. 4.000. Selanjutnya kita masuk ke priority liability. Apa aja account payable? Nah, dia account payable-nya tadi kayak mana penjelasannya? Ya, account payable-nya tadi kan seharusnya masuk ke yang unsecured dan non-priority kan. Tapi kalau 10.000 ada keterangan untuk inventory, pembelian inventory, jadi masuk ke priority liability. Selanjutnya ada wages and service payable, ini masuk prioritas, income tax payable masuk prioritas 2 kan. Jadi ini dia 80.000. Nah, 80.000 ini kita buat dia terbang ke sini. Jadi dapat dia berapa sih cash yang bisa membayar untuk yang unsecured non prioritas? Ada 109.000 gitu guys. Sedangkan totalnya itu ada 114.000, berarti dia ada 5.000 ini. Nah ini guys yang sensitivity tadi itu. Jadi tanya dosen masing-masing ya. Selanjutnya kita buat jurnal. Nah, jurnal di buku tahunan apa aja sih yang harus diperhatiin? Yang pertama, book value dan realisasi aja, bukan dan estimasi yang di statement of affairs. Kalau ada jaminan, ketika jaminan terrealisasi, bayar utang. Buat untuk cash optional tergantung soal. Ada 3 tahap. Jadi 3 tahap ya, pengembalian, realisasi non cash sama penyelesaian. Nah, untuk pengambil alihan, berarti kan ibarat kayak kita mengambil alih. Jadi
ambil semua. Ini jurnal adalah kontras kan, jadi diambilnya semua cashnya, akhirnya inventory-nya sebesar apa? Ya, betul. Sebesar nilai bukunya. Awas saja nanti kalian nggak sesuai nilai buku kalian buat ya guys. Nah, selisihnya masuk ke estate equity. 68.000 ini kayak akun modal gitu loh. Estate equity ini. Terus selanjutnya tadi setelah penyerahan ada realisasi non cash. Nah, tadi kan non cashnya itu ada AR, inventory, land. Untuk apa sih sebenarnya non cash itu cash ya? Untuk bayar utang lah. Makanya punya udah bangkrut ya kan. Jadi realisasi non cash dan asumsi non cash itu dapat realisasi sesuai nilai estimasi. Nah, akhirnya tadi jadi dikasih tahu tuh di soal. Akhirnya tadi kan cuman bisa ditagih sebesar 62.000 ya kan. Nah, lah ini estimasi. Lah ini kenapa 62.000 sama yang Starmila First Ko bilang tadi enggak kayak yang realisasi. Nah, di soal dikasih tahu bahwa nilai realisasinya ini dapat direalisasi sesuai dengan nilai estimasi. Oke, dapat direalisasi sesuai dengan nilai estimasi. Jadi kalau misalnya dikasih tahu di soal gitu, berarti kita pakai nilai estimasi tadi. Tapi kalau misalnya di soal dikasih tahu nilai realisasi, jangan pakai nilai estimasi. Oke? Selanjutnya, kan udah dapat cash kita, langsung aja bayar apa yang dijamininya. Yang dijamin kan notes payable sama interest payable gitu. Nah, sekarang dia itu ada 62.000 kan, jadi bayar dulu bunganya 6.000, nanti ada sisanya 56.000. Selanjutnya, selanjutnya ini, kan jadi kita itu menjual land and building untuk membayar mortgage payable kan, karena dia menjamini mortgage payable. Nah ya udah, kita gaskan aja, ini landnya 40.000 nih, sesuai nilai bukunya kan 40.000. Buildingnya 200.000, padahal cash yang kita terima itu 250.000, berarti ada keuntungan 10.000. Nah, udah kita jual lainnya tadi untuk apa? Untuk mortgage tadi, langsung aja dibuat jurnalnya biar nggak bingung. Jadi mortgage payable-nya 160.000, interest payable-nya 16.000, cash-nya 176.000. Nggak usah habiskan cash-nya, tapi fokus ke bayar utang aja. Berapa utangnya? Utangnya itu kan cuma 160.000 sama 16.000. Nggak usah kalian jago-jago pula. Udahlah, baju 250.000, jangan ya. Sesuai utang aja. Selanjutnya yang ada jaminannya udah selesai. Selanjutnya inventory. Inventory tadi kan dia terrealisasi sebesar 45.000 soal kan. Berarti padahal book value-nya 60.000, berarti ada rugi 15.000. Selanjutnya tadi equipment. Equipment-nya tadi kasih tahunya terrealisasi 40.000. Tapi di bukunya itu 60.000, berarti ada rugi 20.000. Nah, goodwill-nya itu tadi kan nggak ada yang mau beli, nggak ada nilainya, ya udah langsung aja buat estate equity pada goodwill gitu. Selanjutnya udah selesai tuh merealisasikan non cash menjadi cash. Selanjutnya kita bayar priority liability. Nah, di sini tuh apa aja, tinggal kalian pindahkan aja ini tadi, kalian copy, kalian taruh di sini. Terus kan ada tadi dikasih tahu di soal bahwa ada Trust dan biaya likuidasi itu sebesar 3.000, beban likuidasinya itu 1.000. Jadi trust nya itu 4.000. Ini. Itu kan dibayar ya, masuk prioritas. Jadi 84.000. Nah, cara menggunakannya itu biar kita tahu berapa sisa cashnya, kalian bisa buat account juga. Jadi tinggal masukin aja 30.000, 62.000 ke account-nya ini. Jadi ada tuh sisanya 105.000. Nah, 105.000 ini kita bagi sama yang masih ada sisanya. Apa aja? Apa aja ya? Notes payable sama accounts payable. Sesuai apa, Val? Boleh bebas enggak? Enggak. Sesuai pro rata. Itu cuma 105.000, sedangkan kan ada utang 114.000, guys. Ya udah, berarti 105.000 itu kita buat gini. Jadi kan dia untuk accounts payable itu kan ada 110.000, berarti kan pro rata. 110.000 dibagi 114.000 dikali sama 105.000, nanti dapat ini. 110.000 dibagi 114 dikali 105. Accounts payable gimana? Tinggal tambah aja 4.000 dibagi 114 dikali sama 105.000 gitu. Nah, ini untuk apa? Ini untuk ini kan ada defisiensi yang 5.000 di sini, guys. Sama trust TV-nya itu 4.000-an. Jadi itu kita prorata juga baginya. Berarti di sini tadi ada 100
dibagi 114 ini dikali sama 9.000. Terus ada 4.000. 4.000 kini itu. 4.000 dibagi 114 dikali sama 9.000. Udah selesai gitu aja. Nah, kalau misalnya kalian punya saran, jawaban lain, kan boleh banget kasih tahu langsung ke tim angkatan. Oke, guys. Kalau misalnya ada salah aku dalam atau kecepatan, aku minta maaf banget. Aku harap kalian bisa lambatin aja apanya gitu, guys. Jadi kalau misalnya ada yang salah menurut kalian atau yang mau diperbaiki, langsung aja kalian kabari aku atau kabari teman kalian yang anak tiramisu. Oke, guys, sekian dari aku. Dadah. Assalamualaikum.